Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya Allah mudahkan kita untuk melangkah, untuk beribadah, bermajlis dalam majlis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan berikan untuknya al-fiqhu fid din, ilmu yang mendalam tentang Islam ini. Dan tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dengan Allah jauhkan dia dari ilmu agama. Allah jauhkan dia dari ketaatan, dari ibadah. Dan di antara yang selamat dari laknat, adalah mereka yang mengingat Allah, yang melakukan ketaatan, mereka yang berilmu, dan yang selalu belajar ilmu agama. 4 yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW terlaknat di dunia ini. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita masih di hadis yang ke-30. Kita masih di hadis yang ke-30, hadis Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada faraid fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajibannya, jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian sia-siakan karena memang pahala yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dari amalan-amalan wajib. Pahala yang paling besar adalah dari amalan wajib. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kewajiban itu terbagi menjadi 2. Apa itu, Bang Haris? Wajib itu terbagi menjadi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Apa bedanya sama kifayah? Gugur. Nah, gugur untuk muslim yang lain. Berarti kalau fardu ain yang wajibnya setiap wajib untuk setiap orang,
seperti sholat 5 waktu, ya. Nah, misalnya di antara fardu ain yang kemarin luput, yaitu petani misalnya. Petani fardu ain bagi dia untuk mempelajari zakat pertanian. Peternak fardu ain bagi dia untuk mempelajari zakat peternakan. Kalau kita nggak wajib, kita nggak punya kambing, sapi misalnya. Nah, mereka yang punya kambing, yang punya sapi wajib untuk mereka mengilmui zakat peternakan. Kemudian apa saja bentuk ihsan kepada binatang. Ya, bagaimana bentuk ihsan kepada binatang, berbuat baik kepada binatang dalam Islam itu seperti apa? Ya, wajib untuk mempelajari, boleh nggak memberi tanda dengan dibakar, karena ada ya adalah di besi yang dipanaskan, kemudian tempatnya di mana, ya. Nah, kemudian juga orang yang Allah berikan harta lebih, wajib dia untuk mengilmui zakat harta. Para pedagang wajib dia untuk mengilmui fikih jual beli. Seperti kaum muslimin lah ya kita ya. Ya, untuk berjual beli mungkin setiap hari kita lakukan ya, jual beli, maka wajib itu fardu ain. Ya, fardu ain kita untuk mempelajari fikih jual beli. Ya, makanya sekarang ini banyak hal-hal yang itu melanggar ya dari jual beli karena tidak dipelajari jual beli dalam Islam seperti apa. Ya. Nah, jadi fikih jual beli bahkan lebih wajib daripada kita mempelajari fikih haji karena kita belum dimudahkan untuk haji misalnya. Ya, fikih puasa Ramadan dikerjakan itu cuma setahun sekali. Sebelum puasa Ramadan baru kita pelajari itu. Untuk mengulangi lagi apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau fikih jual beli itu setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, ini fardu ain. Itu maknanya fardu ain. Ya. Kemudian bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Kita harus mengilmuinya. Tapi itu fardu ain ya. Bisa jadi untuk yang lain itu fardu kifayah, tapi untuk dia itu fardu ain. Begitu. Ya. Nah, itu contohnya. Dan seseorang, kata Allah dan kata Rasulullah SAW, fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian sia-siakan. Maksudnya amalan wajib itu tunaikan, baik itu fardu ainnya atau fardu kifayahnya. Ya. Karena pahalanya luar biasa. Fardu kifayah seperti sholat jenazah, ya, kemudian juga belajar ilmu agama secara detail. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau belajar ke Nabi siapa? Ke Nabi Khidir itu dengan berjalan kaki berapa hari? 3 hari kan? Itu pun kata beliau kalau sekalipun berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir berjalan kaki akan kutempuh. Ya. Perjalanan yang sangat jauh. 2-3 hari aja berapa tuh ya? Berapa jauh tuh? 3 hari. Dan berbulan-bulan sekalipun untuk mencari Nabi Khidir akan ditempuh. Bukan untuk ilmu wajib. Coba. Bukan untuk ilmu yang wajib. Kalau ilmu yang wajib sudah ada pada Nabi Musa yang disampaikan kepada Bani Israel udah ada. Udah cukup. Tetapi yang mau dipelajari oleh Nabi Musa ini adalah ilmu yang itu hukumnya sunnah, tidak wajib bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah di sini ya ya mungkin fardu kifayah lah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat batasan-batasan, jangan kalian melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala.
batasan-batasan Allah. Batasan sudah disampaikan apa saja kemarin. Batasan itu dalam Islam ada maknanya adalah aturan, ada larangan, ada hukuman, ada hukum. Ya, yang pertama yang sudah kita bahas apa? Aturan. Ya, sebelumnya telah disampaikan masalah tolak, ya, masalah talak. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Nah, wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah, dan siapa yang melampaui batasan Allah maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Itu aturan. Ya, contohnya lagi yang aturan adalah masalah faraid. Ya, kalau untuk detail masalah faraid nanti akan ada pembahasannya di hadis yang ke berapa? 50 mungkin ya. Nah, Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah. Itulah aturan-aturan Allah. Setelah Allah menyebutkan, ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ya, para suami dapat setengah harta istri kalau apa? Kalau si istri tidak punya anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau seandainya mereka para istri yang meninggal itu punya anak, falakum rubu', maka untuk kalian dapat seperempat dari harta istri. Ya, mimba di mimma tarakna mimba di wasiyati yusina biha aw dain. Ini setelah wasiat ditunaikan, setelah hutang-hutang ditunaikan. Walahunna rubu' bima taraktum illam yakul lakum waladun. Dan bagi para istri itu dapat seperempat harta suami kalau si suami mati dalam keadaan tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Kalau seandainya kalian punya anak, ya, kalian mati, kalian punya anak, maka istri kalian itu dapat 1/8 dari harta kalian. Ya. Nah, ini di secara detail di sini Allah menyebutkan. Ya, anak laki-laki dengan anak perempuan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, 2:1. Anak laki-laki itu 2. Misalnya ada seorang ayah meninggal, ya, harta warisnya, ya, atau ahli warisnya cuman 2. Satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Istrinya udah meninggal duluan nih. Ada satu anak laki-laki, ada satu anak perempuan. Uang yang ditinggalkan 30 juta. Harta warisnya 30 juta. Ahli warisnya 2 orang. Berarti berapa? 2:1. 20 juta untuk anak laki-laki, 10 juta untuk anak perempuan. Seperti itu aturannya dalam Islam. Jelas ya? Nah, bisa dibagi aja mungkin kalau peninggalannya 599,89 kayak gitu ya. Tinggal bagi 3, 2, tinggal bagi 3, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Fa in kunna nisa'un fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau semua anaknya perempuan, 2 atau lebih, ya. Seseorang meninggal, ibu meninggal atau ayah meninggal, anak ahli warisnya anak perempuan 2 atau lebih, ya, 2 atau lebih, misalnya 2/3 bagi 2. Jadi kalau anak perempuan 2 atau lebih itu 2/3. Mau anak perempuannya ada 3, 2/3 bagi 3. Ada 4, 2/3 bagi 4. Jadi bagian anak perempuan 2 atau lebih itu adalah 2/3 harta si mayit. Misalnya, ya, harta si mayit tadi ada
eh, ada 30 juta, ya. Kemudian anak perempuan ada 2, ahli warisnya anak perempuan 2, maka 20 juta dikasih kepada anak perempuan, dibagi 2, dibagi sama ewang, 10 juta 10 juta gitu situ, ya. 2/3 dibagi jumlah sebanyak anak perempuan. Ini nggak ada anak laki-lakinya nih. Kalau ada anak laki-laki itu 2/1, ya. Anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 1. Berarti hartanya 40 juta, 20 juta untuk anak laki-laki, 10 juta ewang untuk anak perempuan. Jelas itu? Kalau semua anaknya adalah perempuan 4, maka 2/3 bagi 4. Berapa 2/3 bagi 4? Misalnya harta 2/3, 2/3. Misalnya berapa? Ya 37 juta bagi 4, sayangnya 30 juta bagi 4 ya misalnya. Gampang, kalkulator udah ada ya. 30 juta bagi 4. Nah, bagi sama kayak gitu kata Allah di sini. Fokus ini falahunna sulusa ma tarak. Ada agama selain Islam yang kayak gini. Buddha, Hindu, Kristen, binatang peliharaan aja dapat warisan mereka tuh. Ya, binatang peliharaan dapat warisan tuh. Ya, kemudian temannya, apanya dapat warisan tuh. Coba lihat nih Islam ini yang bikin bukan kenapa kok 2/1? Kenapa Kang? 2/1? Kenapa kok laki-laki dapatnya lebih banyak daripada, oh jangan nanya ke Akang, nanyanya ke ibu-ibu. Kenapa Bu? Kok bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Karena dia menafkahi istrinya, adiknya, Masya Allah. Iya, karena dia menafkahi istrinya, adiknya, anaknya, bahkan orang tuanya yang masih bisa meninggal bapaknya, ibunya masih tanggungan dia tuh. Ya, kalau udah nggak bisa udah nggak bisa cari nafkah lagi, ditanggung semua oleh anaknya. Makanya 2/1, ya. Tuh. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Kalau seseorang cuma punya 1 anak perempuan saja, berarti berapa dapat warisnya? Setengah hartanya, setengah harta mayit, setengah harta orang tuanya. Orang tuanya meninggalkan harta 1 miliar, berarti 500 juta untuk 1 anak perempuan ini. Sisanya kemana? Nah nanti mungkin ada saudara laki-laki kah, ada ibu kah, ada bapak kah, ada istri kah. Nah yang jelas setengah harta si mayit untuk anak perempuan. Kalau anak perempuannya cuma berapa? 1. Kalau jumlah anaknya cuma 1, itu pun anak perempuan lagi. Ya. Nah, wa in kanat wahidatan falahanis wali abawaihi likulli minhum sudus. Kalau si mayit punya anak dan si mayit ini masih punya orang tua, maka masing-masing dapat 1/6, 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Ya, fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sudus. Kalau seandainya si mayit ini nggak punya anak, ibu dapat 1/3. Ya, ibu dapat 1/3. Selebihnya mana 2/3? Untuk bapaknya tuh. Ya, misalnya anak baru lahir, oh dikasih hadiah ini itu, banyak hadiahnya nih, mati anaknya. Ya, mati anak nih misalnya. Punya harta nggak anak ini? Siapa yang meninggal? Siapa ahli warisnya? Ada ibunya, ada bapaknya, kakeknya, neneknya ada. Ini nggak dapat ini, karena ada bapaknya, ada ibunya. Ibunya dapat 1/3 hartanya. Anak ini punya 300 juta. Ya, dari hadiah-hadiah nih, hadiah-hadiah ya 100 juta untuk si ibu, 200 juta untuk bapak. Nah, fa in kana namanya asobah. Itu bahasanya panjang, nanti akan kita bahas. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau seorang punya saudara kandung, saudara sebapak, ya, ada saudara seibu juga. Ibu cuma dapat 1/6. Mimba diwasiyati biha udai. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ya. Nah,
Baik. Nah, ada ketentuannya intinya ya di surat An-Nisa. Kalau anaknya kafir, kemarin ada pertanyaan. Ada seorang ibu meninggal ya, dalam keadaan dia punya anak dari suami pertama, muslimah. Kemudian dia nikah dengan orang Kristen. Ini muslimah, ibu ini pun muslimah, nikah sama orang Kristen. Punya anak 3, ya, punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki dari orang Kristen ini. Ibu ini meninggal, banyak hartanya. Terus gimana tuh pembagiannya? Yang anaknya yang 3, 2 Kristen, 1 muslimah. Yang 2 ikut bapaknya, yang satu ikut ibunya. Ini aja pernikahannya aja udah pernikahan gak sah ini. Udah zina itu. Ya, muslimah nikah sama orang kafir itu nggak sah. Nggak boleh. Beda dengan seorang muslim nikah sama orang wanita Kristen. Itu masih sah. Anak-anaknya masih anak syar'i. Ini anak zina. Ya. Kemudian jadi anak zina itu hanya punya ibu, tetap berlaku itu ibu dia. Ya, ketika ibu tersebut meninggal, siapa yang dapat warisan? Hanya anak dari suami pertama dan anak dari suami kedua, yang Islam. Yang kafir, anak-anak kandungnya yang kafir, nggak dapat warisan. Rasulullah mengatakan, la yarisul muslimul kafir wal kafir muslim. Seorang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir tidak mewariskan kepada muslim. Ali bin Abi Thalib, Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, nggak ada warisan beliau di Makkah karena muslim. Yang dapat warisan hanya orang kafir, anak-anak Abu Thalib yang kafirnya itu dapat warisan. Aqil dulu itu, Ummu Hani, dapat warisan tuh. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib nggak dapat, kalau Rasulullah nggak dapat, gitu ya. Nah, jadi nggak dapat warisan. Kalau kafir nggak dapat warisan. Bapaknya Kristen, anaknya Muslim. Jangan ngambil apapun dari bapaknya. Ya, sebagai bentuk warisan nggak boleh. Ya, tapi bapaknya mewasiatkan. Dia berwasiat ngasih hadiah, boleh aja kalau wasiat mah. Ya, pemberian boleh, tapi kalau statusnya itu adalah warisan, maka hukumnya apa? Nggak boleh. Jelas ini insyaallah. Ya, boleh nggak kita dapat hadiah dari orang kafir? Bang Felis, mana dalilnya? Mana? Gimana? Dapat hadiah Bang Felis nih? Soto. Misalnya nih, bismillah. Pernah apa? Hah? Ya? Ya, belum muslim. Ya, yang lebih jelas lagi tadi. Kalau Salman itu dia udah mungkin hampir Islamnya udah hampir, iya ya. Muqawqis, Raja Mesir Kristen, dia ke Bizantium sama dengan Kaisar Romawi ya. Raja Muqawqis. Muqawqis ini ngasih hadiah ke Nabi SAW dul-dul itu bigol. Kuda dikawinkan dengan keledai. Keluar namanya bigol. Kuda tidak keledai. Dan dia yang hasil perkawinan ini, ya, kalau dia jantan jadi bigol, kalau dia betina anaknya jadi nigol. Ini nigol dengan bigol, jadi jangan dikasih nama bigol, nigolnya modern alus, eta teh ngaran nama himar ya. Himar itu adalah lambang kebodohan. Ya, lambang kebodohan. Kalau di kita mah sapi gitu ya, mungkin. Kalau di Arab mah lambang kebodohan tuh himar. Jadi untuk ngejek orang tuh himar, keledai. Ya. Keledai haram dimakan. Kuda halal. Anaknya nigol dengan bigol ini haram dimakan. Nggak seperti
seperti pokoknya ada keturunan dari himar nggak boleh dimakan. Jelas ini. Nah mereka ini nggak bisa lagi dikawinkan nih. Anak bigol dengan nigol itu kalau sudah itu udah nggak akan punya keturunan lagi tuh. Ya seperti itu dia. Nah Rasulullah dikasih bigol, namanya Duldul. Ya kemudian Rasulullah dikasih ada lagi Maria Al-Qibtiyah. Kemudian dikasih sutra. Rasulullah dikasih ada baru himar, ada keledai satu. Ya, banyak ada pemberian-pemberian. Nah, Rasulullah pakai. Ya kalau sutra mah enggak ya, haram, enggak boleh dipakai oleh laki-laki. Nah, nah itu kalau pemberian boleh. Ya, dari orang kafir Rasulullah pernah diundang makan sama orang Yahudi ya kan? Berulang kali Rasulullah, padahal mereka itu akaluna lisuh, mereka itu pemakan harta haram. Ya, nanti akan kita bahas masih di perkara hudud. Ya, bukan perkara hudud, perkara yang setelahnya nanti. Nah, ini perkara hudud yang kita bahas ya. Nah, ini contohnya. Contoh misalnya contoh Kang, ada yang mau ibu-ibu ada yang mau tanyain Kak, coba contoh Anda mau kasih contoh apa namanya? Waris coba siapa? Misalnya sebutin seseorang meninggal ahli warisnya misalnya istri, anak dua. Nah, coba. Ada mau nanya nggak? Ibu-ibu ya coba. Ayahnya meninggal. Berarti berapa tadi kata Allah? Setengah. Tapi dia ada istri kan. Istrinya murtad ya nggak dapat tuh. Kan tadi udah jelas. Setengahnya itu bisa dapat semuanya ke istri. Ada ini nggak? Ada saudara laki-laki nggak? Saudara laki-laki ada saudara perempuannya? Ada. Berarti 2:1. Perempuannya ada 2 atau 3 orang. Iya, 1 saudara laki-laki, 3 saudara perempuan, 2:1. Sisa setengahnya tadi itu kembali ke anaknya. Sisa setengahnya tadi kembali ke saudara laki-lakinya. Jadi setengah dulu buat anak perempuan. Ya, setengahnya dibagi ke saudara. betul. Dengan perbandingan 1:2 tadi. 2:1. Ya. Nah, istri nggak dapat. Kenapa? Murtad. Jelas itu insyaallah. Ya. Misalnya ada seorang bapak meninggal, anak pertama satu udah meninggal, yang ada cucunya, yang kedua, ketiga, keempat masih hidup. Yang dapat cuman yang masih hidup. Cucunya nggak dapat, dari anak pertama ini nggak dapat. Kenapa? Karena sudah terhijabi dengan anak kandung. Ya, kan kalau sebagian orang harusnya dapat kan anaknya. Enggak, dia sudah meninggal duluan, malah bapak dapat warisan dari anaknya meninggal ini, gitu. Ya, coba misalnya ada yang mau ditanyain Kang? Ibu-ibu ada yang mau ditanyain, coba misalnya ada kejadian, bismillah. Nggak apa-apa, ini mah untuk ini aja, contoh aja. Nggak punya orang tua, sudah meninggal, maksudnya nggak punya orang tua. Nah, apa tuh lahir gitu. Masya Allah. Jadi coba tunggu dulu. Seorang wanita, orang tuanya udah meninggal, terus anaknya, suaminya meninggal, anak nggak punya, subhanallah. Kemana ini hartanya? Ke Baitul Mal Muslimin. Hartanya dikembalikan ke Baitul Mal Muslimin, nanti Baitul Mal Muslimin digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi bisa dia berwasiat sebelum meninggal itu. Dia bisa berwasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Mungkin uang dia 90 juta. Nggak boleh lebih dari 30 juta dia berwasiat. Uang 30 juta saya untuk masjid kampung saya. Tolong untuk keperluan masjid. Wakaf. Atau dulu sebentar. Wasiat itu nggak mesti harus ke masjid. Dia punya teman dekat, dia punya tetangga, dia punya pembantu. Oh, ada kakak perempuan. Masih ada saudara kandungnya.
Kalau saudara kandung perempuan dia dapat setengah. Jadi saudara kandung perempuan sama dengan anak perempuan kandung. Saudara kandung satu orang setengah, dua orang saudara perempuan kandung dapat setengah. Kalau misalnya dua orang saudara perempuan kandungnya 2/3 bagi 2, kayak gitu, ya? Ya, ini satu. Selebihnya mana? Dia punya paman nggak? Paman dari bapak. Ada sepupunya nggak? Sepupunya hanya dari bapak, bukan dari ibu. Jadi sepupu dari ibu, paman dari ibu, bibi dari ibu nggak dapat. Bibi dari bapak, paman dari bapak, sepupu dari bapak bisa dapat. Nanti insya Allah kalau itu mah contoh keponakan dapat atau laki-laki. Tapi ada ibunya atau udah meninggal. Tadi ibunya masih ada. Baik. Nah, itu contohnya. Kalau yang itu mah, pokoknya kalau ada anak perempuan, ada bapak, itu aman itu. Maksudnya mudah pembagiannya. Kalau yang kayak tadi pembagiannya itu agak sulit. Kalau kenapa ada anak laki-laki itu gampang? Pokoknya selesai dibagiin, istri dapat 1/4, udah selesai. Semuanya dikasih ke anak laki-laki. Ya. Suami dapat 1/4 karena si istri yang meninggal punya anak, dikasih anak setengah, selebihnya kasihin ke bapak. Gitu. Ada lagi mau ngasih contoh? Kalau orang tuanya masih ada dua-duanya. Orang tuanya masih ada dua-duanya. Apanya? Nggak boleh hibah. Gimana maksudnya? Masih hidup? Oh gitu. Kirain wasiat mah nggak boleh ya. Ngasih. Jadi dua orang tua masih hidup, dia mau ngehibahin ke anaknya. Tapi anak yang dikasih hibah semuanya boleh. Misalnya anaknya ada 2, ya punya 2 ruko. Ini untuk orang tua ini ngasih ruko 1 ewang kepada anaknya dengan nilai yang sama, boleh. Iya, harus sama. Nah, ini bedanya hibah sama warisan. Kalau hibah di masa hidup itu pembagian harus sama. Nggak lihat sulung, bungsu, nggak lihat laki-laki, perempuan, yang satu udah nikah, yang satu masih TK anaknya. Pembagian hibah harus sama nilainya. 50 juta. Nggak boleh ngasih motor, nggak boleh. Pinjemin motor. Karena selama dia nggak bisa ngasih, karena nafkah. Nafkah pun boleh berbeda. Bedakan nafkah. Nafkah kan beda, tentunya baju anak TK sama baju untuk anak yang udah kuliah misalnya. Kan beda. Biaya SPP untuk anak SD sama biaya kuliah kan beda. Nah itu boleh berbeda. Makan boleh berbeda itu. Itu nafkah boleh berbeda dari orang tua. Ya, hibah harus sama. Kalau hibah harus sama, pemberian itu kayak besar-besar tadi tuh. Yang besar-besar seperti motor, mobil, rumah, tanah, toko, nah itu emas, jam tangan yang mahal. Nah itu harus sama nilainya. Nggak boleh berbeda. Ini sudah kita bahas yang ini mah. Falatushhidni alal jawri idzan. Rasulullah tanyakan, kau bagikan nggak hartamu itu juga ke anak-anakmu yang lain? Enggak ya Rasulullah, jangan kau jadikan aku saksi untuk kedolimanmu itu. Ya, mendolimi anak yang lain. Kalau hanya ngasih ke satu dan tidak diberikan kepada yang lain. Ya, begitu Pak tadi Pak. Boleh kalau hibah ke anak boleh. Ya, boleh. Hibah ke anak. Tapi tunggu sedikit kan. Tapi kalau berwasiat, anaknya ada 2 nih. Si bapak berwasiat kalau motor Vespa mau untuk anak yang pertama, motor Legenda untuk anak yang kedua, misalnya, nggak boleh. Wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Kenapa? Karena mereka akan dapat warisan. Jadi Vespa dan Legenda dijadikan barang waris. Dijadikan harta waris, ya nggak bisa dikasih
bapak ngasih ke anaknya ini nggak boleh kayak gitu. Jelasin insya Allah ya. Ya, nggak boleh kasih wasiat, nggak boleh dapat wasiat kayak gitu. Gimana Bang Felis? Kalau warisannya bentuk rumah Ustaz, tapi belum dibagikan sampai Gimana? rumah Harta warisnya berbentuk rumah. tapi belum dibagiin sampai dengan sekarang gitu. Hmm. Dua laki-laki, dua perempuan anaknya. Kalau misalnya salah satu misalnya bilang meninggal, Anak-anaknya dapat. Iyalah, harus berlaku. Cucunya lagi berlaku. Itu harus segera itu. Zalim. Kayak gini ya, punten nih Bang Felis nih. Punten, maaf Bang Felis nih. Ini terjadi, ikhwan ini. Ya, bapak ini kaya luar biasa, rumah mewah bagus. Ya, istri kedua ada juga lah sahamnya bikin rumah bagus itu dikit, ya. Tapi kebanyakan 90%-nya dari bapak lah. Kemudian anak-anaknya ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ya nuripu, hidup kan nggak sama semuanya anak-anak ini. Ada yang susah, ada yang lapang. Nah, yang susah anak laki-lakinya susah, istri kedua jadi susah. Ya, itu berarti kan istri kedua dia dapat 1/8 harta si bapak. Ya, anak laki-lakinya keadaannya susah. Yang anak perempuannya mungkin lapang karena dia punya suami kan. Nah, akhirnya ya udah ini biar rumahnya dipakai dulu aja sama si teteh yang pertama misalnya gitu. Padahal anak laki-lakinya perlu tuh untuk menghidupin anaknya, istrinya. Kelihatan dari sisi dohirnya juga membutuhkan. Nah, yang seperti ini karena dia di keluarga, ya biarin aja kan kita ini saudara kita. Ya dia gimana lagi bilang iya padahal dia sendiri apa? Butuh tuh. Gak boleh kayak gitu. Haram, itu zalim. Jual. Ya, yang si ibu yang si kedua pun sayang juga yang membesarkan mereka ini istri kedua ini. Ya, sayang juga, butuh juga. Nah, itu harus dijual. Gak boleh si teteh ini harus ngontrak tempat lain. Ya, harus ngontrak. Dia bagi waris, nanti berapa dapatnya udah ngontrak tempat lain. Yang ini dijual, bagilah istri dapat 1/8 karena suami punya anak. Itu pun yang 90% harta rumah terjual dengan harga 1 miliar. Berarti 10 miliarnya punya 10 miliar deh. 1 miliar teh nolnya sabaraha. Berarti kalau 1/10-nya berapa? 100 juta. 100 jutanya untuk istri kedua karena punya dia memang. Karena punya dia ya. 90% berarti 900 jutanya. Nah, baru dibagi 2/1. Harus dibagi, harus dijual. Mobil, kecuali yang mau beli dari ahli waris, dia harus ganti uangnya. Udah biarlah saya aja yang beli, berapa 900 juta, saya cicil ya, boleh nggak sekian. Tapi kan harus cepat juga, soalnya cicil semakin lama juga semakin tinggi juga tuh harganya. Maksudnya harus, jadi kalau kayak gini harus profesional, nggak boleh, nggak mangga, nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti khawatirnya ada kezaliman di akhirat. kalau misalnya semuanya lapang gitu. Semuanya lapang beda. Kalau semuanya lapang, betul-betul lapang ya. Kalau ini anak ngeliat nggak lapang, dia bilang iya pun nggak lapang dia. Iya. Jadi kalau mau tahu lapang atau enggak, ngomongnya berdua. Jangan ngomongnya pas di depan keluarga besar. Di depan keluarga besar dianya, iya kan, ketetehin aja ya. Iya, atau kumang nggak bisa dia bilang enggak. Padahal dia sangat membutuhkan. Tapi kalau semuanya lapang boleh ya. Nah, ya tergantung, nggak mesti harus dijual semua. Ada nggak ahli waris yang mau mengganti barang waris tersebut? Wah, biar saya beli motornya 20 juta, misal motornya 20 juta. Nah, harga 20 juta ini dibagi waris lah. Gitu. Yang paling berhak untuk membeli harta waris, ini harganya harga wajar ya. Jangan harga keluarga 20 juta jadi 5 juta misalnya. Itu kan jadi menzalimi yang lain juga tuh, seperti itu. Nah,
Jelas insya Allah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyain, Bu? Ustaz, kalau anak tiri itu gimana? Anak tiri yang meninggal siapa? Ibunya berarti ya. Misalnya ada seorang ayah, ada seorang laki-laki nikah sama seorang ibu, udah bawa anak. Berarti kan anak tiri, Bu ya? Nah, apakah anak tiri dapat harta waris dari bapak tirinya? Tidak. Karena nggak nyambung ini mah, nggak ada sambungan kekerabatan. Ya, cuman dari musaharoh. Musaharoh tuh dari pernikahan. Ya, dari pernikahan warisan yang dapat dari pernikahan hanya istri dan suami. Selebihnya kayak anak sambung, anak tiri itu nggak dapat. Tapi anak bapak tiri dia bisa berwasiat. Mungkin yang ngurusnya anak tirinya, ya dia berwasiat, tapi wasiatnya nggak boleh lebih dari seberapa tadi? Sepertiga. Saya berikan harta saya, ya ada nih pembantu orang kaya raya, luar biasa kekayaannya, luar biasa lah ya. Wah itu mah 7 turunan juga nggak akan habis lah. Yang ngurus bapak ini pembantunya, yang ngurus bapak ini. Udah ada suaranya, udah ada ini apa namanya, saya kasih harta saya sekian untuk pembantu saya ini, pembantu saya yang ini, udah kasih tahu. Oh, tapi qadar Allah memang ada, ya itu ya, ada orang jahatnya gitu. Anak-anaknya jahat, nggak dikasih pembantunya ini. Malah naudzubillah, malah barang-barang yang mahal-mahalnya diambilin. Ada yang kayak gitu. Naudzubillah. Ada orang jahat. Itu kezaliman mengerikan di akhirat. Di dunia aja akan ada dampaknya itu, belum di akhirat. Ada lagi, Bu? Kalau gini misalkan meskipun kan suami si ibu juga bawa harta dari dikasih dari orang tuanya Iya. warisan ya. Iya. Nah itu apakah anak kandung ibu itu yang nggak dapat atau enggak? Apa anak kandung? Enggak, itu kan anak tiri itu bawaan dari istri ya. Iya. Nah kemudian orang tua itu meninggal. Orang tua, Ya ibu bapaknya meninggal. iya. Sementara dari ibunya sendiri kan ada harta yang dia peroleh dari orang tuanya. Nah apakah untuk anaknya itu dapat enggak? Yang anak tiri, Iya. anak berarti dapat warisannya yang dari mananya nih, Bu nih? Dari ibu kandungnya. Iya, dari ibu Oh ya, dari ibu kandung mah dapat atau Bu. Berarti kan ibu kandung kan? Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan dapat setengah dari harta ibunya. Dapat setengah dari harta ibunya. Ibu ini punya saudara laki-laki atau enggak? Oh enggak ada. Ada suami. Maksudnya ibu ini meninggal, ahli warisnya siapa? Satu anak perempuan, kemudian anak dari suami kedua, anak kandung dia berarti laki-laki atau perempuan? 2:1 tuh semuanya, Bu. 2:1. Udah beres itu. Kalau ada anak laki-laki gampang. Jadi mau anak bawaan dari suami pertama, dari suami kedua, tetap itu anak kandung gitu maksudnya. Nggak dibeda-bedakan kalau itu. Ya. Ada saudara kandung, ada saudara sebapak. Yang didahulukan saudara kandung daripada saudara sebapak. Nggak ada saudara kandung, baru saudara sebapak. Nggak ada saudara sebapak, baru saudara seibu. Segitu. Nah. Sudah ya? Ada lagi, Bu? Nggak apa-apa, mau ditanyain? Ada? Nggak ada. Ya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasannya, jangan kalian melampaui batasan Allah. Yang tadi makna had adalah aturan. Apa kata Allah di sini ya? Tilka hududullah. Itulah batasan aturan-aturan Allah dalam waris, kata Allah di sini.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang dia menaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya, dan itulah fauzul azim, kesuksesan yang sangat besar. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melampaui aturan batasan yang sudah Allah buat, yudkhilhu naran, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, khalidan fiha, kekal abadi di dalamnya, dan untuk dia adab yang sangat pedih. Mengerikan kan? Kalau pembagian waris tidak sesuai dengan syariat. Oh, saya maunya 1 ewang, anak perempuan nih biasanya nih. Oh, enggak, saya mah nggak mau 2:1, saya mah mau 1 ewang. 1 ewang nih, pokoknya Pak, bagiannya satu-satu sama rata gitu. Ya. Nah, udah tuh, ngeri nanti balasannya. Udah ya. Kemudian hudud yang berikutnya, ya, had yang berikutnya maknanya adalah larangan. Maknanya adalah larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, ya, tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian Allah mengatakan tentang seorang yang itikaf di masjid, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sebelumnya Allah mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimmu siyama ilal lail. Makan minumlah kalian sampai jelas cahaya fajar, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam maghrib. Dan jangan kalian gauli istri kalian dalam keadaan kalian beritikaf dalam masjid. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha. Nah, kalau larangan jangan kalian coba dekati. Jangan kalian dekati. Nah, kalau yang dilarang oleh Allah jangan kalian coba untuk mendekati. Ya, nah di sini misalnya puasa. Kalau udah azan udah berhenti. Jangan makan lagi, jangan minum lagi. Belum minum, udah berhenti aja. Gak boleh makan, gak boleh minum. Ya, itu kalau puasa. Ya, kemudian dia beriktikaf di masjid, gak boleh dia pulang ke rumah, dia gaul istrinya, gak boleh. Ya, nah seperti tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Ini contoh dari larangan ya. Nah, ini contoh dari larangan. Seperti misalnya ada seorang sahabat, dia pegang tangan wanita. Ya, dia pegang tangan wanita sengaja nih. Bukan mahram. Akhirnya bahkan dia sempat mencium wanita tersebut. Kemudian dia datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah." Ya Rasulullah, aku telah melakukan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi had di sini maknanya apa tadi? Larangan. Yang pertama maknanya apa? Aturan. Yang kedua maknanya larangan. Jelas ini? Nah, yang ketiga maknanya adalah hukuman. Yang ketiga maknanya adalah hukuman. Ya. Hukuman itu apa? Misalnya orang yang sudah menikah berzina, hukumannya apa? Hadnya apa? Dirajam sampai mati. Orang yang belum menikah berzina, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Orang yang mencuri, ya lebih dari 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti berapa uangnya sekarang? Berapa sekarang harga 1 gram emas? 2.500.000 lah atau berapa? Ya, coba 2.500.000 kali 4,25. 2.500.000 kali 4,25. Berapa? Bagi 4. Bagi 4. 2,6. Seseorang yang sudah mencuri lebih dari 2,6 juta potong tangan. Ya, seseorang yang sudah mencuri lebih dari 1/4 dinar, yaitu berapa tadi? 2,6 juta potong tangan. Di bawah itu belum ada potong tangan. Ya.
nyuri sendal di masjid yang itu nggak ada potong tangan itu. Ya, yang ada dipukulin itu mah. Ya, jadi nggak ada hadnya, tapi dipukul ada kayak khomer ya. Khomer, orang yang minum khomer itu nggak ada hadnya. Maksudnya itu dihukum tetapi tidak ada aturannya. Maksudnya tidak ada aturan dicambuk sekian kali, cambuk nggak ada. Bagaimana? Itu dipukul pakai jaridah, pakai apa namanya nih, pelepah kurma, ya, sampai hakim mengatakan cukup seperti itu. Ya, nah jadi kembali kepada kebijakan hakim. Ya, kalau di Malaysia kayak gitu, dicambuk punggungnya pakai rotan. Nah, tergantung kebijakan hakim. Baik. Nah itu had, ya, seperti ucapan Ma'iz, ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah, aku telah mengenai hukuman yang Allah tetapkan untukku, tolong tegakkan hukuman untukku. Nah ini had namanya ya. Jadi had itu ada 3. Yang pertama adalah aturan, yang kedua adalah larangan, yang ketiga adalah hukuman. Jelas insyaallah. Baik. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman-hukumannya, jangan kalian melampaui. Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasannya, jangan kalian melampaui batasan-batasan Allah. Ya, kayak yang aturan contohnya wudu tuh. Hanya sampai mata kaki. Jadi wudu nggak sampai ke betis, ke lutut. Ya, kalau nyuci kaki pas wudu cukup sampai mata kaki saja. Sampai siku aja. Jangan sampai ke adutnya apa namanya nih? Lengan, apa namanya? Jangan sampai ke otot, atau jangan sampai ke bahu lah. Jangan sampai ke bahu, ya, wajah, ya, atau kepala. Ya kan sampai ke belakang, sampai ke leher. Nggak perlu sampai ke leher. Gitu. Ya, innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah telah membuat batasan-batasan, jangan kalian melampaui batasan yang telah Allah tetapkan. Kayak juga sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kayak gitu. Jelas insyaallah. Ya nggak boleh dilampaui. Puasa Ramadan, wah masih kuat kene lah insyaallah ke Syawal. Nggak boleh. Allah sudah membuat apa? Batasannya. Baik, barakallahu fikum. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Nah, wa harrama asya fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan banyak hal, jangan kalian tantahikuha, robek itu apa di sana? Jangan melanggar ya, tantahikuha melanggar. Sebenarnya jangan kalian robek gitu, yang diharamkan oleh, jangan kalian melanggar yang diharamkan oleh Allah itu. Baik. Nah, banyak ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan itu dilanggar. Kebanyakannya bukan karena ingin melawan aturan Allah, tapi karena tidak tahu apa saja yang diharamkan. Ya, karena itu harus belajar apa saja yang diharamkan oleh Allah. Apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya? Kumpulan dosa-dosa besar, Al-Kabair. Masail jahiliyah, budaya kebiasaan orang jahiliyah. Kitabut Tauhid, jenis kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan. Ada lagi kitab tentang pembatal keislaman. Ya, jadi kita harus pelajari apa saja yang diharamkan oleh Allah, ya, untuk kita bisa selamat. Mereka para sahabat bukan hanya bertanya kepada Nabi apa saja amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga ya Rasulullah. Bukan hanya itu saja pertanyaan mereka. Tetapi pertanyaan mereka apa saja yang diharamkan ya Rasulullah. Makhafata ayyudrikani, aku khawatir mengenaiku. Ya. Nah, apalagi sekarang.
Apalagi sekarang, eh, apa namanya, kita ini berada di zaman sudah banyak normalisasi ya, normalisasi. Ya, maksiat-maksiat itu dinormalkan, ya dijadikan perkara yang lazim, yang lumrah. Kayak musik misalnya, ya mungkin belum pernah, ya itu kan orang ceramah atau khotib Jumat menyampaikan haramnya musik. Ya, sampai sekarang banyak kita lah ya, mungkin oh, memang bisa hidup tanpa musik gitu. Memangnya bisa hidup tanpa musik. Nah, naudzubillah. Nah, kenapa? Karena tidak adanya yang menyampaikan. Dan itu amanah. Ya. Jadi bagaimana? Bedakan seseorang ya. Jadi ada di antara pembatal keislaman itu adalah al-i'rad. Apa al-i'rad? Kan Yusuf tuh al-i'rad. Apa? Al-i'rad, pembatal keislaman. Mengeluarkan dia dari Islam. Apa itu al-i'rad? Al-i'rad adalah berpaling dari agama Allah. Apa maksudnya? Dia nggak mau belajar, dia tidak mau beramal. Ada dua. I'rad dalam Islam itu ada dua sebagai pembatal keislaman. Yang pertama, dia berpaling sama sekali dari belajar ilmu agama. Nggak mau saya belajar ilmu agama, kalau tahu semakin tahu yang haram. Ya, dia nggak mau belajar sama sekali. Ya, takut mau belajar ilmu agama nanti tahu ini haram, itu haram. Ya, riba haram, nggak boleh pakai kartu kredit, nggak boleh kredit motor, mobil, nggak boleh jual beli emas dengan apa namanya, apa, online, betul, nggak boleh jual beli emas dengan cara online, nggak boleh bobogohan nanti mah, nggak boleh ya musik, nggak boleh selingkuh, nggak boleh, naudzubillah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu, tapi dia tidak mau sama sekali mengamalkan Islam itu. Nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, nggak mau sholat Jumat, nggak mau sholat Id, setahun sekali nggak mau, seminggu sekali nggak mau, ya, nggak mau haji, nggak mau umroh, padahal dia mampu, ya, nggak mau, pokoknya dia melakukan yang itu ciri khas orang Islam. Kalau yang itu kebaikan seluruh agama, seperti berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak, ya dia lakukan. Yang seperti ini murtad, keluar dari Islam. Jelas itu? Jadi di antara pembatal keislaman itu ada namanya al-i'rad. Banyak, ada 400 pembatal keislaman oleh ulama Syafi'iyah. Nah, di antaranya al-i'rad. Al-i'rad adalah berpaling. Berpaling maksudnya dia nggak mau sama sekali belajar ilmu agama. Berbeda dia belajar, ya, dia sudah belajar ilmu agama tapi dia belajar ilmu agama tapi dia jatuh misalnya pada kemaksiatan. Yang seperti ini nggak sampai tingkatan kafir. Dia tahu hukumnya ini haram tapi dia mungkin terbawa nafsu akhirnya jatuh pada maksiat. Yang seperti ini nggak jatuh kafir. Tapi dia nggak mau belajar sama sekali. Nanti tahu banyak yang haram. Ya. Yang kedua, dia tahu hukum sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Tapi dia tidak mau beramal sama sekali. Jadi ada dua nih ya. Jelas ya, ada dua nih. Orang itu ada dua. Nggak mau belajar Islam sama sekali. Ada nggak ya kayak gini? Anak mah ada dengar berapa orang ngomong kayak gitu di telinga anak. Ya, terkadang bukan orang jauh juga yang ngomong. Bukan orang jauh. Ya. Gak mau belajar sama sekali, satu. Yang kedua, tidak mau beramal sama sekali. Amalan yang itu menjadi syiar Muslim. Apa syiar Muslim? Tadi, sholat, puasa dan umroh atau haji. Kecuali, ada kecualinya. Dia memang baru masuk Islam. Dia nggak tahu khamar itu haram. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau dia tinggal di negeri kafir ya, khamar itu haram, zina itu haram. Memang nggak tahu. Ada sebagian orang ya tinggal di negeri kafir sampai kayak gitunya, nggak ada
apa namanya, ya nggak tahu Islam itu apa gitu, ya. Dia baru masuk Islam, nah ini dimaklumi keadaan dia seperti itu. Atau dia tinggal di negeri terpencil pedalaman, nggak bisa dia belajar ilmu agama, yang seperti ini nggak kafir juga. Jelas itu? Kan ada kampung-kampung yang harus ditempuh dengan perahu, nggak bisa akses ke sana kecuali dengan perahu. Di Kalimantan sana, ya di beberapa daerah pedalaman nggak bisa, nggak ada jalan, ya. Nah, nggak, gimana dia mau belajar ilmu agama? Sebatas tahu sholat, sholat pun nggak gimana, ya nggak apa-apa, sebatas itu aja nggak apa-apa. Baik, jelasin insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jadi untuk kita bisa bertakwa, meninggalkan apa yang Allah larang, itu harus belajar apa saja yang dilarang oleh Allah. Ya, karena aja banyak hal-hal yang ketika ada baca lagi kitab Al-Kabair, banyak hal-hal yang kemudian baru-baru, oh ini kayak baru, padahal udah ada catatannya kayak gini nih. Di dalam kitab Anda tuh udah ada catatannya seperti ini nih. Nih, berarti kan pernah dilewatin tuh. Ya. Nah, waktu dulu waktu di Yaman, anak ajarkan ini ke anak-anak Malaysia dulu. Ya, kayak Al-Kabair, anak pernah ngajarin anak-anak Malaysia. Udah ada catatan-catatannya. Pas baca lagi, ngajar lagi ke Al-Kabair. Kayak kalau udah lama kan, tahun berapa, 2000-an tuh. Ya. Seperti misalnya tasyi' al-fahisyah. Termasuk dari dosa besar adalah menyebarkan perbuatan keji, info, kabar-kabar perbuatan keji atau share perbuatan keji. Ya. Cara maling, cara apa? Cara bikin bom, cara perbuatan keji lah, atau dia menyebarkan musik, menyebarkan maksiat, ya, atau bukan hanya sekedar info nih, berita, menyebarkan berita nih, ada info di sana ada togel, di sana ada info aja, info, hanya menyebarkan gitu saja, itu saja nggak boleh dalam Islam. Bolehnya seperti apa dalam Islam ini? Ketika itu disampaikan harus ada peringatan yang perbuatan seperti itu dalam Al-Quran adalah kayak gini, kayak gitu. Kalau hanya sekedar menyebarkan perbuatan maksiat di kalangan kaum muslimin, berarti apa? Yang pertama, dia secara tidak langsung menghukumi masyarakat di negeri tersebut udah rusak. Yang kebanyakan masyarakat tersebut agamanya apa? Orang Islam. Orang Islam di negeri di kampung itu udah jelek. Yang pertama. Yang kedua, dia membuat gagasan, inspirasi, ide untuk orang lain melakukan perbuatan maksiat yang sama. Ya. Nah, zina. Dulu ada trik mencuri, kan bilang tuh. Ada trik mencuri, jadi atau pembunuhan. Orang nggak tahu dulu ada bunuh dalam dicor, subhanallah, ngebunuh sampai dicor. Kan dia nggak tahu sebelumnya cara membunuh itu dicor kan. Akhirnya karena mungkin dia dengar dari berita-berita itu hati-hati tuh. Ya, channel-channel berita itu hati-hati. Dia secara tidak langsung menyebarkan apa? Iya, dia menyebarkan maksiat jelasnya. Kan nggak ada di sana ini hukumannya di dunia seperti ini atau di akhirat seperti ini, kan nggak ada dia ngomong kayak gitu kan. Kalau dia sampaikan seperti itu dengan tidak disebutkan kronologinya seperti apa, karena itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain tuh. Ya, disitulah mereka para ulama. Coba kita kan mungkin nggak tahu sebelumnya. Ya nggak, begal, budak leutik keneh kernaon begal. Akhirnya begal mah kieu nya gampang menang motor gitu. Ya. Jadi ide tuh, jadi buruk tasyi' al-fahisyah. Di antara dosa besar adalah menyebarkan perbuatan dosa besar. Ya, menyebarkan. Apalagi sekarang dengan media sosial. Ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita tahan diri itu. Dengan kita menyebarkan berarti kita ikut bekerja sama untuk menyebarkan kemaksiatan itu. Ya, udahlah kita nggak mengingatkan orang dari bahayanya
maksiat itu. Kita ikut-ikutan nyebarin, mendingan diam. Ya, kecuali kita mengingatkan secara umum korupsi akan nanti di akhirat dia akan bawa semua barang yang dia korupsi, atau kalau maling seperti ini, kalau pembunuhan seperti ini. Ya, baik. Nah, jadi banyak hal-hal ya yang bisa membuat seseorang itu terjatuh karena dia tidak mengerti, bermaksiat karena dia tidak tahu apa saja maksiat itu. Ya, nah kata Rasulullah SAW di sini, wa harrama asya, Allah mengharamkan banyak hal. Fala tantahiku, jangan kalian langgar. Ya. Nabi Adam karena melanggar makan buah satu aja, sampai imbasnya ke kita, ya enggak? Nah, sampai Nabi Musa bilang ke Nabi Adam, ya Adam, kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Coba kalau kau nggak makan buah itu, kita udah jadi anak-anak surga, ya, mau nggak akan capek, nggak akan lapar, nggak akan sedih, nggak akan kecewa, mual kepanasan, main terus di surga, ya nggak? Itu kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Adam berkata, ya Musa, kenapa engkau menghujatku untuk sesuatu yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Nabi Adam beralasan dengan takdir. Boleh nggak pelaku maksiat beralasan dengan takdir? Ya mah takdir, bari mabok. Nggak boleh. Kalau dia masih melakukannya. Jelas ini ya. Tapi kalau dia sudah bertobat, kemudian ada yang ngungkit-ngungkit lagi, dulu kamu kayak gini, dulu kamu kayak gitu. Takdir. Boleh. Jelas itu. Kalau dia beralasan, itu udah memang saya melakukan maksiat banyak kayak gini kayak gitu, itu udah takdir Allah. Boleh nggak? Boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi siapa tadi? Nabi Adam. Boleh. Tapi kalau dia beralasan dengan takdir untuk maksiat yang masih dia kerjakan, itu dia menzolimi Allah itu. Ya, dia beralasan dengan takdir mencari pembenaran dengan syariat, padahal syariat mengharamkan kan gitu. Nggak ada hubungannya ketetapan takdir dengan maksiat yang dia lakukan itu. Ya, bisa nggak dia ke masjid sholat? Bisa kan? Kenapa orang yang mencari pembenaran dengan takdir itu hanya karena maksiat aja? Ya, nggak ada orang kemudian sukses. Kalau ibadah, ya nggak pernah beralasan dengan takdir. Ini mah karena jerih payah saya, ini mah karena kesolehan saya. Tapi kalau yang jelek-jelek tuh takdir. Nah, mencari pembenaran aja. Boleh kalau seandainya tadi apa? Sudah bertobat dari maksiat. Boleh dia beralasan dengan takdir. Iya betul saya lakukan itu. Itu udah takdir. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Menang akhirnya Nabi Adam dalam debat Nabi Musa ini. Bukan ketemu di dunia ya, Nabi Adam nggak ketemu sama Nabi Musa di dunia, nanti di akhirat. Ini Rasulullah menceritakan apa yang akan terjadi di akhirat, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, wa fassala lakum ma harrama alaikum. Allah memperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Jadi intinya perlu kita belajar ilmu agama, ya perlu sekali. Ya, ada media sosial manfaatkan untuk kita belajar ilmu agama, ya apa saja yang dilarang. Karena tadi coba kita nggak nyangka itu adalah haram, menyampaikan berita-berita tanpa kita memberikan peringatan kayak gitu, itu haram. Ini diam. Ya, nah, itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Kabair. Ya, nah banyak lagi kalau kita baca buka satu-satu itu, kaget-kaget itu, ini dosa besar, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh ya, kayak gitu. Baca kitab Al-Kabair punya Al-Imam Adz-Dzahabi, kemudian punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sebenarnya kitab Al-Kabair yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanyalah penyempurna dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya. Nah, ada sebagian orang
Ya, dia nggak bisa menceraikan istrinya yang istrinya ini pezina misalnya, pezina, atau sebaliknya si istri ini nggak mau dia mencerai minta cerai kepada suaminya yang suaminya ini pezina misalnya, itu membiarkan itu nggak boleh. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan itu untuk orang beriman. Ya, baik. Oh, dia masih sayang, masih cinta dia. Disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala, suami dia membiarkan istrinya seperti itu, ya selingkuh, pacaran, berzina, dibiarkan. Kenapa? Karena dia masih ada utang budi sama istrinya, karena dia punya anak-anak kecil, karena dia disebutin alasan. Itu bukan alasan dalam Islam. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Apapun alasannya enggak, itu haram dalam Islam. Itu kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Wa hurrima itu kata Allah ya. Nah, kita lanjutkan. Wa sakata an asya rahmatan lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan banyak hal, Allah nggak kasih aturan ini, nggak semuanya Allah kasih aturan. Dan Allah mendiamkan banyak hal sebagai kasih sayang Allah untuk kalian. Bukan karena Allah lupa. Ya kayak tahlilan misalnya. Lupa Allah ngasih syariat tahlilan itu. Buat kenduri, buat pesta kematian. Lupa gitu. Akhirnya Rasulullah SAW, Allah nggak mewahyukan kepada Rasulullah SAW tidak menyampaikannya. Ya, Allah nggak lupa. Ya, ghairu nisyan, sebagai bentuk kasih sayang Allah sama kalian. Itu maksudnya. Sebagai bentuk acara ulang tahunan, ya, atau macam-macam kebid'ahan. Ya, Allah tidak, ya kalau diterjemahkan, Allah mendiamkan banyak hal sebagai kasih sayang Allah untuk kalian, bukan karena Allah lupa. Fala tabhatsu anha, jangan kalian coba cari-cari. Gak usah cari-cari, nggak ada dalilnya, udah kerjakan boleh itu berarti. Ya, contohnya seperti apa? Ini kita ada bulu rambut tumbuh di tubuh kita ini. Ya, rambut yang bulu atau tumbuh di tubuh kita ini ada yang nggak boleh dipotong, ada yang diperintahkan untuk dipotong, ada yang didiamkan oleh Allah. Jelas itu? Ya enggak? Ada yang tidak boleh dipotong. Apa yang tidak boleh dipotong? Janggut nggak boleh dipotong, alis nggak boleh dipotong. Ya, janggut nggak boleh dipotong. Rasulullah SAW mengatakan, "U'ful liha, juzzus syawarib, khaliful majus." U'fu itu bahasanya maafkan. Maafkan itu artinya biarkan janggut itu memanjang. Nggak boleh dirapihin aja, nggak boleh. Ya, itu bentuknya nggak rapi kayak gitu, acak-acakan. Ya, acak-acakan, di sini tumbuh satu, di sini misalnya. U'fu kata Allah, kata Rasulullah SAW. Biarkan janggut itu memanjang. Jangan kalian otak-atik. Siapa yang bilang kayak gitu? Allah. Rasulullah SAW. Juzuz syawarib, potong kumis. Ya, cukur kumis, khaliful majus. Dan riwayat yang lain, khaliful yahud. Selisihi orang majusi itu. Orang majusi, kumis baplang, janggut uwuhan. Ya. Atau sebagian orang Yahudi seperti itu. Itu kata Rasulullah SAW. Banyak hadisnya. Ya, larangan dari Nabi SAW untuk mencukur janggut. Anda punya teman ya, orang Malaysia. Dia bakar sampah, janggutnya segini nih. Orang kita mah ada yang janggutnya lebat, ada yang kayak kita gini ya, cuma beberapa aja. Alhamdulillah itu juga ya. Bakar sampah, api datang membakar ke tubuh dia nih. Sampai janggutnya habis sebelah potongnya segini habis, ini masih ada. Tuh,
Ya, gimana coba? Kuasa Allah sama, tumbuh sama lagi. Enggak panjang sebelah gitu, enggak. Enggak. Jangan coba-coba tapi ya, maksudnya nggak boleh kita potong, nggak boleh. Cuman memang keadaan seperti itu, ya. Ya. Nah, bukan artinya tambah panjang yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan, enggak. Rata lagi dia, rata lagi. Tuh, itu janggut. Nggak boleh di otak-atik, dirapihin nggak boleh. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin meninggal tahun 2001. Beliau kena kanker hati, mau dikemo. Beliau nggak mau dikemo karena resikonya rontok. Resikonya rontok rambut, rontok janggut, kayak gitu. Akhirnya beliau lebih memilih untuk tetap sabar dengan sakit beliau itu. Sampai meninggal. Beliau jawabnya apa? Aku malu nanti ketemu Allah nggak punya jenggot. Malu ketemu Allah nggak punya jenggot. Ya, bahkan ya, jadi janggut itu diantara anugerah ya, yang Allah berikan untuk laki-laki. Nah, jadi disyukuri nikmat janggut itu. Nggak boleh apa-apa ya, dibiarkan aja. Ya, dibiarkan aja. Dulu pertama anak punya jenggot cuma 2, hungkul kita. Cuma 2, udah panjang segini dia cuma 2 aja. Gimana lagi, nggak boleh cukur jenggot kan? Nah ini ada yang dilarang untuk dicukur. Apa tadi? Janggut dengan alis. Alis ini nggak boleh. Alis nggak boleh biasakan perempuan ya. Kalau alis kan perempuan ya, ditipisin atau diapain lah, cukur kayak gitu, itu nggak boleh. 2 yang nggak boleh dicukur. Kemudian yang disuruh untuk dicukur, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya disuruh untuk dicukur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang didiamkan, wasakataan asya, dan didiamkan banyak hal. Jangan kalian, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kalian, bukan karena Allah lupa. Jangan kalian cari-cari. Apa misalnya bulu kaki, ya bulu dada laki-laki misalnya, ya. Nah yang seperti itu boleh nggak dicukur? Boleh nggak? Jangan cari-cari. Udah mau cukur mangga enggak, silahkan kayak gitu. Karena tidak ada perintah, tidak ada juga apa? Larangan. Jelas ini insyaallah. Wasakataan asya rahmatalakum. Ya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan banyak hal. Tuh, misalnya kita makan-makan di warung-warung nih. Apalagi di Bandung banyak. Rumah makan ayam lah, apalah, ya. Yang disembelih belum tentu syar'i itu sebenarnya. Orang-orang yang jagal-jagal itu belum tentu syar'i itu. Ya, ada yang matinya di tempat pencabutan bulu ayam itu. Ada yang belum kepotong, ada yang nggak mengucapkan bismillah. Emang bismillah. Dari 10 tukang jagal yang pernah dilihat ya, yang ngomong bismillah cuma 2 orang. 8-nya nggak ngomong bismillah. Nugaduhna ke Pak Haji. Ya, seperti itu. Kejar target atau ya dari malam jam 1 malam, kerjanya kan jam 1 malam mereka nih. Jam 1 malam, sapi jam 11 malam. Ya, untuk dijual pagi subuh berapa ribu ekor. Gimana caranya? Bismillah. Wah, ada yang teka puncit, langsung masuk ke lubang untuk pencabutan bulu itu. Tuh. Nah, gimana kita mau makan ini, makan itu, ya kan? Berarti ada pertanyaan kan? Jangan tanya. Kita tinggal di negeri Islam. Kita tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, orang Islam tahu cara menyembelih secara syar'i. Kita pergi ke sana, kita makan. Nggak perlu kita tanya-tanya. Ini ayamnya siapa yang muncitnya? Bilang bismillah enggak? Oh, aku kudu aya lisensi lah. Apa lisensi? Enggak perlu. Makan aja. Kecuali kita memang tahu
Tetangga kita nih, berulang kali kita lihat dia nggak ngucapin bismillah, dia nggak sholat orangnya. Oh, no, jagal-jagal sarolat tuh. Oh, banyak malewat atau ya, ya. Kebanyakan ya jagal kayak gitu. Tuh. Ada yang solehnya luar biasa. Jagal itu ya kalau udah yang solehnya itu luar biasa itu. Mereka sampai sebagiannya ya karena tahu jagal itu seperti apa, tukang jagal seperti apa, mereka sampai nggak mau makan, nggak mau betul-betul nggak mau makan mereka. Carinya cuma lele we unggul. Ya karena lele mah udah dipuncitnya. Ikan disembelih secara Islami, betul nggak? Ayo nggak? Ayo nggak? Betul? Nggak betul. Nggak, ikan mah nggak perlu dipuncit. Impun kumaha mencit nah eta. Ya. Jadi kalau ikan bangkainya saja apa? Halal. Maksudnya kalau ikan mah nggak perlu dipuncit. Jadi mereka-mereka ini yang soleh-soleh luar biasa ya. Soleh mereka yang tahu ya. Sampai mereka berhati-hati nggak mau mereka makan ayam, bebek, yang di warung-warung tuh nggak mau. Mereka jadi cuma ikan-ikan aja. Karena mereka tahu orang yang banyakan jagal tuh kayak gitu. Ya, tuh sholat, kemudian ngasal. Kadang nyoblek kan ada kadang di pasar digantung-gantung itu belum kesobek tuh. Belum kesobek tuh leher ayamnya tuh. Akhirnya disobek setelah itu. Ya, kayak gitu. Akhirnya mereka belinya cuma ikan lah. Padahal wasakataan asya, kalau kita apa hukumnya? Boleh. Makan aja. Gak perlu tanya-tanya, makan aja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika usai perang, beliau berwudu di satu wadah air terbuat dari kulit. Kulit atau orang kafir rumah ada dipencit dengan cara Islami ya enggak? Kemudian juga ya dari kulit itu Rasulullah wudu di situ. Rasulullah dapat pakaian khuf alas kaki dari kulit orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Rasulullah bagi-bagikan aja. Wasakataan asya rahmatan lakum. Ghairu nisyan fala tabhasu anha. Udah pakai aja. Ya. Jelasin insyaallah. Tuh. Kalau nggak ada larangan jelas, udah pakai aja. Tuh. Nah, apalagi kayak misalnya apa hukum pakaian hoodie itu pakaiannya orang-orang barbar ya, pakaian orang-orang Afrika ya, sampai sekarang mau laki-laki perempuannya pakaiannya itu ya, karena nggak diharamkan oleh syariat, boleh ya. Kemudian topi yang ada lidahnya itu keluar itu ya, ada lidahnya bilangnya gimana, ada nggak larangannya? Itu tidak menciri khaskan kekufuran, kesyirikan. Ternyata Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi SAW, ketika tawaf sunnah ya, bukan tawaf umroh atau haji, beliau pakai topi, dikasih lisah di sininya, dikasih apa ya, kayak topi kita sekarang itu. Ya, biar gak kepanasan, tawaf dulu di situ. Berarti kan ada. Betul, mereka tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang dilarang gitu. Jadi sakataan asya fala tabhatsu anha ya, rahmatan lakum ghairu nisyan. Jadi hal-hal yang itu tidak diharamkan oleh syariat udah pakai aja. Ya, kecuali memang jelas datang misalnya wagyu tuh. Wagyu teh datang dari mana? Kan impor itu. Ya, impor dari negeri penyembah apa, mereka punya agama nggak ada ya, atau mereka punya agama itu bukan Yahudi, Nasrani atau Islam, nggak boleh. Itu jelas. Ya, itu jelas. Tapi kalau misalnya impor dari negara Malaysia lah ya, atau Australia yang di sana ada lisensi halalnya, itu boleh. Seperti itu. Nah, wasakatan asya rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhatsu anha.
Nah, fala tabhathu anha. Sudah selesai ya. Cukup ya? Nah, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.